Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nama-nama Tuhan. Dan ada satu nama yang sangat menarik Saudara. Disebutkan di dalam firman Tuhan yaitu Alfa dan Omega. Yang artinya yang awal dan yang akhir. Tapi sebelumnya saya mau mengajak saudara untuk bersyukur karena kasih setia penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan yang selalu baru tiap pagi dalam kehidupan kita. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setia, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Yang kami boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Makin perkuat iman kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu, kami sadari, tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Dan kami rindu Tuhan. Engkau yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang kekal, Allah yang begitu mengasihi kami, itu yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau baca firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega adalah alfabet Yunani, di mana huruf alfa itu merupakan huruf yang pertama dalam alfabet Yunani, dan Omega merupakan alfabet yang terakhir. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, maka kita menemukan huruf A sebagai abjad pertama dan Z merupakan abjad yang terakhir. Nah, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang artinya yang awal, permulaan, dan Omega yang akhir, Yesus hendak menyatakan dirinya dalam waktu dan kekekalan. Alfa dan Omega berbicara tentang waktu dan kekekalan. Yang awal artinya adalah bahwa Dia yang ada sebelum segala sesuatu ada. Tuhan yang ada pada saat penciptaan. Tetapi Tuhan juga yang selalu ada sampai pada akhirnya. Kuat kuasanya yang menopang, yang memimpin, yang menolong sampai pada akhirnya. Nah, melalui penyebutan sebagai Alfa dan Omega, Yesus mau menyatakan dirinya bahwa Dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu ada dari awal sampai akhir. Artinya apa? Bahwa Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang ada di dalam kekekalan. Yang menarik di sini saudara, bahwa kata Alfa dan Omega, kalau saudara cari di dalam Alkitab kita, maka Alfa dan Omega ditulis dalam kitab Wahyu sebagai kitab yang terakhir dari Alkitab yang kita baca. Dan di situ ditulis sebanyak 3 kali, yaitu di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, dan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6, dan yang terakhir yaitu dari Wahyu 22 ayat yang ke-13. Artinya bahwa di sini kalau 3 kali disampaikan, artinya ini sebuah hal yang sangat penting. Bahwa Yesus itu tetap ada dari awal sampai akhir segalanya. Kematian Yesus yang dilanjutkan dengan kebangkitan Yesus. Yesus naik ke surga. Itu bukan berarti bahwa Yesus itu selesai tugasnya.
Yesus tidak ada lagi hubungannya dengan kita karena dia sudah ada di surga. Tidak, saudara. Dengan Yesus menyebut bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega, artinya bahwa sekalipun dia sudah mati, dia sudah bangkit untuk membebaskan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Tetapi dia juga Yesus yang menyertai kita sampai akhir hidup kita. Sampai kita mengakhiri segalanya, sampai dunia ini berakhir. Yesus itu tetap ada. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita yang utuh. Dari awal sampai akhir dia menyertai kita. Dan kalau dia dari awal sampai akhir menyertai kita, seharusnya dia menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Yesus seharusnya menjadi pusat iman kita. Dan tidak ada Allah lain, tidak ada sumber yang lain yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang yang disertai oleh Yesus, dari awal ketika kita masih belum apa-apa, dan kita mulai dari benih, menjadi berkembang sampai hari ini kita ada. Bahkan nanti sampai kita selesai di dunia ini, kita mati. Dan Yesus menyertai sepanjang kehidupan kita. Mari kita menjadi orang percaya yang fokus kepada Yesus. Menjadikan Yesus sebagai prioritas di dalam kita. Kita memulai dan mengakhiri hari kita bersama dengan Yesus. Kita mengawali hari dengan merenungkan akan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Dan kita mengakhiri hari kita dengan kembali merenungkan tentang kita rasakan. Mari kita kawal sepanjang hari kita dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Yesus. Dengan penyembahan yang kita berikan kepada Yesus. Dengan pengabdian diri kita kepada Yesus. Karena dia yang menyertai kita, saudara. Bukan yang lain. Orang tua kita terbatas untuk menyertai kita. Dia menyertai kita ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita. Dia menyertai, orang tua kita menyertai ketika kita dilahirkan, kita sekolah, kita dipelihara, kita dikasih, disayangi. Kemudian kita menikah dan kita mulai meninggalkan orang tua. Kita tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kita tidak lagi dalam satu rumah. Bahkan mungkin kita tidak lagi tinggal dalam satu kota. Atau kita tidak lagi tinggal dalam satu negara. Atau kalau kita memiliki anak, kita mulai berpisah karena mereka harus menempuh pendidikan di luar kota. Atau mereka harus menikah dan berlainan tempat tinggal. Semua orang-orang yang kita kasih terbatas waktunya bersama-sama dengan kita. Tetapi Yesus yang sudah mati, yang bangkit naik ke surga, itu selalu menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai kita tidak lagi di dunia ini. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Bahkan sampai ketika kita dibayang-bayang maut sekalipun, dia tetap menyertai kita, saudara. Itu sebabnya mari kita jadikan Yesus itu pusat di dalam kehidupan kita. Mari jadikan Yesus itu tempat di mana kita mengabdikan diri kita. Suami kita bukan segalanya karena suatu saat pasti akan meninggalkan. Istri kita bukan segalanya karena pasti suatu saat akan meninggalkan. Anak-anak, menantu, cucu, bahkan uang kita sekalipun, harta kita sekalipun, suatu saat pasti akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan. Tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang ada sejak awal penciptaan sampai akhir hidup kita, bahkan sampai akhir dunia ini. Saudara harus pahami bahwa kesetiaan kita
pengiringan kita kepada Yesus itu mendatangkan manfaat. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Wahyu pasal 22 tadi berkata bahwa Yesus memberi upah kepada orang menurut perbuatannya. Nah, kalau kita melekat kepada Alfa dan Omega, maka Dia yang akan memelihara kita. Dia yang akan melindungi kita sampai akhir kehidupan kita. Dan nantinya tidak akan berhenti sampai di liang kubur, saudara. Belum selesai. Kita akan menikmati hidup kekal. Kita akan menikmati tempat yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di rumah Bapa kita punya tempat tinggal. Karena Tuhan tetap menyertai kita sampai akhir. Sampai kita ada di dalam kekekalan. Bukan dalam penderitaan kekal, bukan dalam kematian kekal. Tapi dalam kehidupan kekal di dalam rumah Bapa. Kita tetap ada bersama dengan Yesus. Kalau hari ini hidup kita tidak baik-baik saja. Bahkan kita tidak bisa mengendalikan lagi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sebagai pusat pengharapan kita, Tuhan sebagai pusat iman kita akan membawa kita sampai garis akhir jikalau kita tetap fokus kepada hubungan kita dengan Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega. Di dalam pernikahan, saudara, kalau fokus kita kepada keluarga, bukan atas dasar kita mau cari kebahagiaan. Tapi fokus dalam pernikahan kita adalah kepada hubungan. Maka dalam kondisi apapun, saudara akan tetap tinggal sebagai sebuah keluarga. Sampai nanti akhirnya maut yang memisahkan. Saudara tidak akan dipisahkan oleh perceraian. Kalau fokus dalam pernikahan saudara adalah tentang hubungan. Kalau fokus saudara di dalam keluarga adalah tentang hubungan, sekalipun pasangan saudara mengecewakan, sekalipun pasangan saudara menyakiti, sekalipun pasangan saudara meremehkan, tidak menganggap saudara, melukai hati saudara, maka itu tidak akan membuat saudara berkata cerai dan meninggalkan keluarga saudara. Karena fokus saudara bukan kebahagiaan dalam rumah tangga, tapi fokus saudara adalah hubungan. Ketika fokus kita kepada Yesus bukan karena soal berkat, tapi karena hubungan. Dan kita menjaga fokus kita dengan memiliki hubungan, dengan berfokus bahwa kita akan mengawali hari dan mengakhiri hari bersama dengan Alfa dan Omega. Maka saudara akan menikmati manfaat dari kualitas hubungan saudara dengan Alfa dan Omega. Manfaatnya apa? Saudara akan menikmati perlindungan. Saudara akan menikmati pemeliharaan. Saudara akan menikmati penyertaan. Saudara akan menikmati kuasa sampai akhir kehidupan saudara. Bahkan di dalam kekekalan pun saudara akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Alfa dan Omega menyediakan semua yang kita perlukan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Dia senantiasa menyertai dan mencukupi kebutuhan kita. Alfa dan Omega adalah kecukupan, kemenangan, identitas kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dihadapi oleh orang percaya yang tidak mampu ditangani oleh Yesus. Dia mampu menangani, mengendalikan badai kehidupan kita. Dan Dia berjanji, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan janjinya itu dinyatakan lewat namanya Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia akan menyertai saudara dan saya. Jadi mari jangan takut untuk hari depan. Mari jangan takut akan kematian. Karena setelah tubuh ini mati, Dia tetap menyertai kita. Dan Dia menyediakan kita tempat tinggal, rumah, untuk kita menikmati kebahagiaan, sukacita dalam kekekalan. Dan firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata demikian. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, masihkah kita khawatir kalau kita baca ayat ini? Bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik, maka Dia yang akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Jangan pernah takut, jangan khawatir. Nah, bagaimana caranya supaya tidak takut, tidak khawatir? Mari terus panggil namanya. Dia yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Baca firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Sehingga kita dengan yakin akan menjalani kehidupan dengan berani. Karena Ia yang memulai dan Ia akan meneruskannya sampai akhir. Amin. Mari jalani hidup ini. Karena yang menyertai kita adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang ada sejak awal kehidupan kami. Dan Engkau juga yang ada sampai akhir kehidupan kami. Buat kami fokus kepada hubungan dengan Engkau Tuhan. Buat kami fokus untuk selalu mengawali hari dan mengakhiri hari bersama dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan pembacaan firman Tuhan dan doa-doa yang kami naikkan. Karena Engkau memberi upah buat setiap orang-orang menurut perbuatannya. Dan kami rindu Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Itu karena hidup kami disertai oleh Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama dalam Ark of Worship Morning Devotion. Berkati aktivitas mereka ya Tuhan. Baik mereka yang beraktivitas di rumah, di resto, di salon, di sekolah, di rumah sakit. Atau bahkan mereka yang kembali dari berlibur. Mereka pulang ke tempat masing-masing. Tuhan sertai perjalanan mereka. Tuhan yang memberkati. Apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Kau juga memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Biar kiranya Engkau memberkati Pak Pasaribu, Pak Jamaluddin, Oma Esther, Oma Ruth, Oma Syangfang. Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan semakin pulihkan kehidupan mereka. Berkati prayer tree malam hari ini, jam 7 malam, ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Hadirat-Mu mencengkeram kami, memberi kami kepuasan, memberi kami sukacita, kebahagiaan, kemerdekaan, dan kuasa-Mu yang membuat doa-doa kami dijawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Saya mengingatkan untuk jam 6 sore saudara bisa datang ke AOW untuk bersama-sama menikmati buka puasa. Hari ini mari berpuasa. Saya percaya kalau saudara punya kesungguhan hati berpuasa, maka Roh Kudus akan memberi saudara kekuatan. Tapi kalau saudara benar-benar secara fisik gak kuat dan tidak memungkinkan untuk puasa, jangan khawatir saudara. Saudara tetap bisa hadir di AOW. Jam 6 kita akan buka puasa, jam 7 kita akan mulai doa bersama-sama. Dan kita akan menikmati hadirat Tuhan setiap kali namanya disebut. Saya percaya ada kekuatan, ada kuasa, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, you are blessed.